Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Aisyah dari 10 IPS 1 SMA Negeri 14 Depok ingin menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu tentang teks eksposisi. Yuk kita simak. Apa itu teks eksposisi? Kalian bisa lihat di layar, teks eksposisi adalah teks yang memaparkan, menjelaskan, maupun menerangkan sesuatu kepada pembaca. Sesuatu ini berupa informasi maupun pengetahuan. Tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menerangkan informasi tertentu kepada pembaca supaya pembaca mendapatkan wawasan atau pengetahuan secara rinci tentang suatu hal atau kejadian. Kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis. Tesis adalah sebuah paragraf yang berisi sudut pandang penulis terhadap topik yang akan dibahas. Sudut pandang ini berupa pendapat maupun opini penulis. Opini atau pendapat adalah pemikiran, perasaan yang belum tentu kebenarannya. Lanjut yang kedua yaitu argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah sebuah paragraf yang berisi alasan yang kuat serta sistematis sebagai pendukung pendapat yang ada di tesis. Biasanya alasan ini berupa fakta-fakta yang valid. Yang ketiga ada penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Pada paragraf ini disebut sebagai kesimpulan maupun penutup. Pada paragraf ini juga ditegaskan kembali pendapat-pendapat yang ada di tesis serta dikuatkan oleh alasan-alasan yang ada di argumentasi. Dikuatkan dengan fakta-fakta yang valid. Kita lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi. Kalian bisa lihat di layar, banyak sekali, tapi yang harus kalian ingat yang pertama, teks eksposisi ini bersifat objektif atau tidak mengandung frasa atau kata yang memancing emosional pembaca. Yang kedua, teks eksposisi ini bersifat fakta atau aktual. Berarti informasi-informasi yang terdapat di dalamnya itu harus nyata dan sesuai dengan apa adanya. Yang ketiga itu bersifat informasi. Informasi yang diangkat itu dari peristiwa-peristiwa tertentu dan tidak sembarangan. Yang terakhir yaitu penulisannya dalam bahasa baku, lugas, dan ilmiah. Lanjut ke macam-macam teks eksposisi. Sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari hanya beberapa. Yang pertama adalah teks eksposisi definisi. Kalian garis besari definisi. Definisi tersendiri artinya menjelaskan. Berarti teks eksposisi definisi yaitu teks yang menjelaskan sesuatu secara definitif. Definitif adalah menjelaskan sesuatu secara batasan makna. Yang kedua adalah teks eksposisi proses. Kalian garis bawahi proses. Proses tersendiri adalah cara atau langkah-langkah. Berarti teks eksposisi proses adalah teks yang menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Yang ketiga adalah teks eksposisi perbandingan. Kalian garis bawahi arti banding, berarti membandingkan antara masalah satu dengan masalah yang lainnya. Yang keempat adalah teks eksposisi pertentangan. Kalian garis bawahi lagi pertentangan, berarti bertentangan dengan masalah-masalah lainnya atau berkaitan dengan masalah-masalah yang lainnya. Ciri-ciri dari teks eksposisi pertentangan ada 2. Yang pertama, menggunakan konjungsi interkalimat. Biasanya terdapat kata tetapi dan sedangkan. Yang kedua, menggunakan konjungsi antar kalimat. Biasanya terdapat kata akan tetapi, meskipun demikian, namun, dan sebaliknya. Yang kelima yaitu teks eksposisi laporan atau yang disebut sebagai berita. Pada teks ini disajikan berupa informasi-informasi yang diangkat dari peristiwa-peristiwa tertentu, bersifat aktual dan fakta, atau sesuai dengan keadaannya. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, penggunaan kata promina. Promina tersendiri artinya adalah kata ganti. Dibedakan menjadi 2, promina persona dan promina non-persona. Promina persona yaitu kata ganti orang. Dibedakan menjadi 2, promina persona jamak dan promina persona tunggal. Promina persona tunggal itu kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti aku, kamu, dia, dan lain-lain. Yang kedua itu promina persona jamak. Itu kata ganti orang yang banyak seperti kami, kalian, kita, dan lain-lain. Kita lanjut ke penggunaan kata leksikal, dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah nomina. Nomina itu kata benda. Yang kedua itu ada verba, kata kerja. Yang ketiga itu ada adjektif, yaitu kata sifat atau keadaan. Yang keempat ada keterangan adverbia atau keterangan yang meliputi tempat, suasana, dan waktu.
Dan yang terakhir itu adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi tersendiri artinya adalah kata hubung. Kalian bisa lihat di layar, ini adalah macam-macam konjungsi yang sering keluar di teks eksposisi. Kalian harus hafalin, biasa keluar ada di PTS. Lanjut ke langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik yang akan kalian bahas. Harus menarik perhatian pembaca. Yang kedua, kalian harus menentukan tujuan penulisan. Masuk kemana sih teks eksposisi yang kalian tulis itu? Masuk ke eksposisi berita atau laporan ataupun definisi dan lainnya. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Biasanya aku itu membuat di buku tulis dengan pensil, lalu aku pindahin kalau udah yakin. Yang keempat, mengembangkan gagasan penjelas dan pokok. Yang kelima, menuliskan eksposisi ini secara padu, harus sesuai dengan kaidah kebahasaannya, strukturnya, terus ciri-cirinya juga. Dan aku tambahan sedikit, dalam teks eksposisi ini diperhatikan banget penulisan, tanda baca yang sesuai dengan Poebi. Sekian dulu dari pembahasan aku kali ini. Maaf jika ada yang kurang ataupun ngomongnya berbelit-belit. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.